Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum dengan judul Amanah menurut pandangan Islam. Secara bahasa, amanah berasal dari kata bahasa Arab amina ya'manu amana, yang berarti aman, tidak takut. Dengan kata lain, aman adalah lawan dari kata takut. Dari sini diambil kata amanah yang merupakan lawan dari kata khianat. Dinamakan aman karena orang akan merasa aman menitipkan sesuatu kepada orang yang amanah. Secara istilah, ada sebagian orang yang mengartikan kata amanah secara sempit, yaitu menjaga barang titipan dan mengembalikannya dalam bentuk semula. Padahal sebenarnya hakikat amanah itu jauh lebih luas. Amanah menurut terminologi Islam adalah setiap yang dibebankan kepada manusia dari Allah Ta'ala, seperti kewajiban-kewajiban agama atau dari manusia seperti titipan harta. Luasnya ruang lingkup amanah disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Islamuna. Amanah adalah segala sesuatu yang wajib dipelihara dan ditunaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Amanah adalah kata yang pengertiannya luas, mencakup segala hubungan, konsistensi dalam keimanan, serta merawatnya dengan faktor-faktor yang menyebabkan berkembang dan kekalnya adalah amanah. Memurnikan ibadah kepada Allah adalah amanah. Berinteraksi secara baik dengan perorangan dan kelompok adalah amanah. Dan memberikan setiap hak kepada pemiliknya juga adalah amanah. Taujih Rabbani tentang amanah dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi anta huku bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini diturunkan pada saat Fathu Makkah, penaklukan Makkah, mengenai Utsman bin Tolhah yang mengunci pintu Ka'bah, dan dia enggan memberikan kuncinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, kalau saya mengetahui dia seorang Rasul, niscaya saya tidak akan mencegahnya untuk masuk ke dalam Ka'bah. Maka Ali radhiyallahu anhu mengambil kunci Ka'bah dengan paksa. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah dan sholat 2 rakaat, kemudian memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan dan menyingkirkan patung-patung. Ketika beliau keluar dari Ka'bah, Abbas meminta kepada Rasulullah untuk diberikan kunci Ka'bah supaya beliau menggabungkan antara tugas menjadi penjaga Ka'bah dan memberi minum kepada jamaah haji. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Rasulullah kemudian memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk mengembalikan kunci Ka'bah.
kepada Utsman dan meminta maaf karena telah mengambil dengan paksa. Utsman bin Tolhah berkata, "Kamu mengambil dan paksa, menyakiti, kemudian sekarang datang meminta belas kasih." Lalu Ali radhiyallahu anhu berkata, "Allah telah menurunkan ayat tentangmu." Kemudian Ali membacakannya, maka terbukalah hati Utsman untuk menerima Islam. Pengertian amanah pada Quran Surat An-Nisa ayat 58 ini ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam taujih Rabbani lainnya, dalam Quran Surat Al-Ahzab yang artinya, "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Syekh Muhammad Asy-Syinkiti rahimahullah memaknai amanah dalam ayat di atas, yaitu beban-beban agama yang diiringi dengan pahala dan hukum. Hal ini ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, tetapi semuanya enggan memikulnya, sedangkan manusia menyatakan siap menerimanya. Maka manusia mana saja yang tidak menjaga amanah, dia amat zalim dan amat bodoh, yaitu banyak kezaliman dan kebodohan. Sedangkan taujih Nabawi tentang amanah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ayatul munafiqi thalathatu, idza hadatha kadiba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza autumina khona." Tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Muttafaq alaih. Diriwayatkan lain ditambahkan, wa inna soma wa sholli wa da'ama annahu muslim. Walaupun ia berpuasa dan sholat, serta mengklaim dirinya muslim. Keutamaan amanah yang pertama, jalan menuju kesuksesan. Allah menyebutkan salah satu golongan yang memperoleh kesuksesan dan orang-orang memeliharanya amanah-amanah dan janjinya dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-8. Yang kedua, sifat-sifat hamba-hamba yang mulia. Amanah merupakan sifat para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan hal ini. Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 107. Yang ketiga, tanda keimanan. Rasul bersabda, "Tidaklah ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janjinya." Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, kekayaan hakiki yang menandingi dunia dan seisinya. Dalam hadis riwayat Ahmad, 4 hal jika dia ada dalam dirimu, engkau tidak merugi walaupun kehilangan dunia. Menjaga amanah, berkata dengan jujur, berakhlak yang mulia, dan menjaga makanan dari yang haram. Yang kelima, salah satu kompetensi terpenting bagi seorang amil pekerja. Selanjutnya, ruang lingkup amanah pertama adalah amanah fitrah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah amanah. Ini merupakan amanah Allah Ta'ala kepada manusia sejak lahir. Yang kedua, amanah adalah ibadah.
Sedangkan yang ketiga amanah, dakwah, dan jihad. Tugas dakwah dan jihad adalah amanah yang harus dipikul oleh orang muslim. Setiap muslim harus menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang mungkar, dan mencegah dari yang mungkar. Sedangkan yang keempat, amanah dalam harta. Amanah dalam harta, Allah Ta'ala memberikan tuntunan kepada kita agar menjaga amanah, memberikan kepada yang berhak, memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya seperti istri, anak, orang tua, dan pembantu baik dalam bentuk makanan, pakaian, biaya pendidikan, dan sebagainya. Ini memberikan nafkah kepada keluarga yang utama. Nafkah kepada keluarga termasuk wajib, sedangkan yang lainnya termasuk sunnah. Yang kelima, amanah menjaga keselamatan orang lain dan menjaga kehormatannya. Yang keenam, amanah dalam menjaga rahasia. Yang ketujuh, amanah kekuasaan. Demikianlah yang saya sampaikan. Kebaikan tentu semata-mata dari Allah Ta'ala, sedangkan kekeliruan dan kesalahan adalah karena kebodohan saya sendiri. Ada salah, saya mohon maaf. Semoga kita senantiasa bisa menjaga amanah dan fastabiqul khairat ya ummi. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam menjaga amanah yang diberikan Allah kepada kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.